Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, sehingga pada kesempatan kita kali ini saya selaku pembicara Muslim Nuruddin dan para pemirsa sekalian bisa menyaksikan video yang mudah-mudahan bermanfaat ini. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berada di rumah sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba meneruskan penjelasan kita tentang ilmu balaghah dan ilmu ma'ani beserta cabang-cabangnya. Nah, untuk kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu ma'aninya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang ilmu fasal dan wasal dalam suatu ungkapan. Sekarang kita akan lebih tinggi lagi pembahasan kita. Jadi teman-teman yang berada di rumah yang sedang menonton video kita dengan HP maupun dengan laptop, siap-siap dengarkan dengan seksama. Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu hal yang terbesit dalam hati, maka di dalam ilmu balaghah bisa diungkapkan dengan 3 cara. Apa itu? Yang pertama adalah al-musawah. Yang kedua adalah al-ijaz. Lalu yang ketiga adalah al-itnab. Oke, mari kita teruskan penjelasannya tentang apa itu al-musawah. Al-musawah di dalam pengertian ilmu bahasa Arab yaitu ta'diyatul ma'na bi'ibaratin musawiyatin lahu, yaitu menyampaikan suatu makna, suatu ungkapan dengan ungkapan yang sama. Artinya ungkapan tersebut tidak begitu susah untuk dipahami oleh para pendengar, bahkan untuk orang-orang umum, tidak sampai kepada tingkatan para sastrawan maupun para penulis. Contoh dari kalimat al-musawah tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, yang berbunyi, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Artinya, apabila engkau Nabi Muhammad di situ melihat orang-orang mengolok ayat-ayat yang telah kami turunkan, fa'rid anhum, maka tinggalkanlah mereka semua, karena mereka sejatinya tidak paham. Pada ayat tersebut, ayat ini begitu jelas bahwa bahkan orang yang bodoh pun bisa tahu makna maksud dari ayat tersebut. Nah, ayat tersebut contoh bagi musawah. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kita yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah tentang al-ijaz. Apa itu al-ijaz? Al-ijaz itu ta'diyatul ma'na bi'ibaratin naqisatin ma'al fa'idah. Itu menyampaikan suatu ungkapan, menyampaikan suatu makna dengan ibarat, dengan ungkapan yang sederhana. Ma'wusuli ila ghardiha, itu dengan sampai kepada tujuan. Artinya sederhana tapi sampai kepada tujuan, sedikit tapi pasti, gitulah ya kalau bahasa Indonesia. Apa itu contohnya? Contohnya ada di dalam suatu hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya yang ada di dalam hati. Jelas semuanya, ibaratnya atau ungkapannya begitu pendek dan orang yang mendengarkannya pun langsung faham dan pesan tersebut sampai pada tujuan. Atau hadis yang lain pun ada, bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan tanpa ada dasar dari perintah dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut itu tertolak.
Itu contoh dari ungkapan al-ijaz. Maknanya sederhana tapi sampai pada tujuan. Lalu pembahasan yang ketiga. Apa itu pembahasan yang ketiga? Yaitu yang tadi al-itnab, ya. Al-itnab yaitu ta'diyatul makna bi ibaratin zaidah atau bi ibaratin tawilah mal faidah. Menyampaikan suatu pesan dan ungkapan yang panjang disertakan dengan manfaat atau faidah dari ungkapan tersebut. Jadi panjang ungkapannya padahal maksud dia itu cuma satu. Itu kurang lebih. Apa contohnya? Contohnya ada di dalam ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahnal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ayat ini menceritakan tentang kondisi Nabi Zakaria yang berdoa, Rabbi inni, ya Rabbku, sesungguhnya aku, wahanal azmu minni, tulang belulangku sudah lemah, sudah rentak. Washta'ala ar-ra'su syaiba, washta'ala dan terang benderang ar-ra'su, kepalaku, syaiba dengan uban, dengan rambut yang putih. Nah, maksud dari ayat tersebut, walaupun ungkapannya panjang, maksud dari Nabi Zakaria adalah bahwa dia telah menginjak usia yang sudah tua. Jadi maksud dia itu umurnya sudah tua, tapi dia ungkapkan dengan kata-kata yang panjang. Akan tetapi tadi harus beserta dengan faidah. Maka apabila al-ijaz al-itnab itu tidak memiliki faidah, maka disebut dengan tatwil. Apa itu tatwil? Itu memperpanjang suatu kalimat, ya, tanpa faidah. Begitupun tadi contoh tentang al-ijaz. Ijaz yaitu ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisa bi ibaratin qasirah bima bifaidah, yaitu mengungkapkan suatu mana dengan ungkapan yang pendek disertakan dengan faidah. Apabila ijaz tidak memiliki faidah, maka disebut dengan apa? Al-hashwu atau al-ikhlal. Al-ikhlal, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah menonton dengan HP gadgetnya masing-masing dapat menikmati video kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Apabila ada kritik dan saran, silahkan. Kami terima apa adanya. Apabila ada kekurangan itu datang dari diri kami, dan apabila ada kebenaran itu datang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.